Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di kebaktian kita pada hari Minggu ini, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah dikatakan di situ, saya bacakan kepada kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus dari samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum dari perikop kita yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini, di perikop sebelumnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang lain, siapakah aku?" Dan juga menurut kamu, artinya menurut murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Yesus menanyakan hal itu? Karena itu penting sekali buat Yesus. Dia mau tahu saudara-saudara, setelah sekian lama mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dan setelah sekian lama Yesus mengajar mereka dengan pengajaran yang begitu menakjubkan, begitu luar biasa. Dan juga ketika Yesus sudah memberikan tanda mujizat yang dilakukan di depan mata mereka sendiri, sekarang Yesus mau tahu bagaimanakah pengenalan mereka tentang Yesus. Jangan sampai saudara-saudara, bahwa sudah sekian lama mereka bersama dengan Yesus, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Makanya ini yang menarik saudara-saudara, yang dia tanyakan, kenapa dia harus bertanya, siapakah aku ini bagi orang lain, dan siapakah aku ini bagi kamu sendiri. Supaya apa? Yesus tahu apakah murid-muridnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tahukah kita pengenalan kita akan Yesus akan menentukan apakah kita mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan Yesus di dunia ini atau tidak.
Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mengenal Yesus tahu apa yang menjadi tugas dan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Orang yang mengerti Tuhan Yesus dan mengenal Yesus, tentunya dia akan mendengar dan mengikuti apa yang Yesus katakan dari setiap apa yang dia katakan. Dan orang-orang yang mengenal Yesus akan tunduk dan patuh pada pikiran Kristus dan tidak akan mengandalkan pikirannya sendiri. Dan ini yang lebih straight lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang mengenal Yesus akan menyesuaikan pikirannya atau membuang pikirannya hanya untuk mengutamakan pikiran Yesus. Bukan sebaliknya, memaksakan apa yang ada di pikirannya untuk disampaikan kepada Yesus, bahkan dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Yesus mendapatkan jawaban dari murid-muridnya, barulah dia mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia ingatkan kepada murid-muridnya tentang apa yang harus dia hadapi sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-31 tadi dari firman Tuhan ini. Dikatakan di situ bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Apa artinya? Artinya inilah tugas dan misi yang disampaikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Inilah kehendak dan tujuan daripada Allah untuk mengutus Yesus Kristus membawa misi, yaitu apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga orang-orang yang berdosa bisa diselamatkan. Dan keselamatan itu saudara-saudara hanya dapat dilakukan dengan jalan penderitaan, hanya dapat dilakukan dengan ketika dia disalibkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi ternyata setelah Yesus menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang harus benar-benar dimengerti oleh murid-muridnya ketika itu, bahwa Yesus harus menderita, bahwa Yesus harus disalibkan, ternyata mereka tidak mengenal Yesus dan apa yang menjadi tugas dan misinya di dunia ini. Dalam perikop ini Yesus kesal sekali dan marah sekali kepada murid-muridnya. Padahal di perikop sebelumnya Petrus baru saja mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mesias adalah orang yang diurapi. Mesias adalah juru selamat. Artinya ketika mereka menyadari apa itu Mesias, bahwa tujuan pekerjaan Mesias adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatannya melalui salib itu sendiri. Dan ketika Petrus menjawab itu tadi, Yesus sangat senang sekali mendengar perkataan dan pernyataan Simon Petrus itu. Sehingga kalau di perikop yang paralel dengan perikop kita ini, yaitu di Matius 16 ayat 17, sampai dia katakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga." Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Menyatakan bahwa Yesus Mesias itu tidak bisa dikenal atau dilakukan secara pikiran manusia. Mengenal Yesus sebagai Mesias itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang roh
dalam dirinya, yang Allah sendiri yang menyatakan itu kepadanya. Jadi bukan karena hasil pikiran manusia itu sendiri. Itu yang membuat Yesus, saudara-saudara, sangat senang sekali dan bahagia sekali mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Petrus itu. Engkau adalah Mesias. Tetapi pada perikop firman Tuhan kita hari ini, baru saja Petrus berkata demikian tadi. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus justru menarik Yesus ke samping dan menegur dia ketika dia nyatakan bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan disalibkan. Kalau dalam perikop yang saya katakan tadi, perikop paralel itu di Matius 16 ayat 22, dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Apa artinya, saudara-saudara? Perkataan Petrus ini seakan-akan baik sekali, seakan-akan rohani sekali, seakan-akan alkitabiah sekali. Padahal perkataan ini justru menunjukkan bahwa dia adalah bagian orang yang menghalangi Yesus untuk menjalankan misinya. Dia adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya Yesus marah sekali kepadanya. Makanya dia katakan kepada Simon Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, ketika Simon Petrus sebenarnya jadi terpengaruh dengan pemahaman bahwa Yesus itu Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi, membebaskan bangsa Yahudi dari Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan, melepaskan mereka dan mengangkat Israel kembali menjadi bangsa yang berwibawa, bangsa yang berdaulat, bangsa yang berkuasa. Dan ketika Yesus menyatakan itu dan melakukan itu, bahwa menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang hebat dan berkuasa, maka Petrus dan murid-muridnya juga akan menjadi pemimpin bersama dengan Yesus. Itulah yang ada di pikiran dari Petrus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Petrus memikirkan apa yang menjadi kesenangannya. Dia memikirkan apa yang menjadi sukacitanya. Dia memikirkan apa yang menjadi hasratnya. Kalau kemudian nanti aku menjadi orang yang besar, orang yang disegani, orang yang dihormati. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan dunia ini. Iya kan? Kita senang sekali kalau kita boleh dihormati orang. Kita senang sekali kalau kita boleh dihargai. Setiap orang kalau bertemu dengan kita, kalau bisa tunduk dengan hormat, bangga, memuji kita. Tetapi saudara-saudara, tahukah kita, karena dia hanya memikirkan apa yang menjadi kesenangannya, maka Yesus, saudara-saudara, menyatakan bahwa ketika itu engkau iblis. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan kepada kita? Supaya jangan setiap orang hanya mencari kesenangan. Supaya jangan setiap kita saudara-saudara hanya memikirkan pikiran kita. Seperti yang saya katakan saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus, dia akan berupaya untuk apa? Untuk menyesuaikan apa yang dia pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Bila perlu saudara-saudara, apa yang dia pikirkan, semua yang dia pikirkan dia buang untuk mengutamakan apa yang Yesus pikirkan.
yang Yesus pikirkan pada saat itu. Dan tujuan utamanya, bagaimana supaya orang diselamatkan. Ini yang paling penting. Bagaimana supaya setiap orang memperoleh sukacita. Bagaimana supaya setiap orang dibebaskan dari masalah, dari pergumulannya. Ini yang Yesus paling suka, saudara-saudara, dan yang paling diharapkan dari setiap kita orang-orang yang percaya. Supaya jangan orang jadi egois. Jangan orang menjadi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, mengutamakan pikirannya sendiri. Dan Yesus katakan, ini yang terjadi saudara-saudara. Tadi ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, karena memang dia dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga dia mampu menyatakan itu. Tetapi seketika itu juga, ketika dia dikuasai oleh keinginan dagingnya, keinginan keduniawiannya, maka seketika itu juga dia dikuasai oleh roh jahat itu. Makanya sampai dikatakan Yesus kepadanya bahwa dia adalah iblis. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berhati-hatilah supaya jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita jangan hanya memikirkan kesenangan kita sendiri. Jangan memikirkan keuntungan, kenikmatan, memikirkan sukacita, kesuksesan, kenyamanan, dan keamanan kita sendiri. Banyak orang tidak mau lagi terganggu kenyamanannya, tidak mau terganggu kesenangannya, kenikmatannya. Kalau ada orang yang mengganggu dia dengan kenikmatannya, saudara-saudara, maka dia bisa marah, dia bisa kecewa, bahkan dia bisa menuntut orang. Tapi pada saat ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita mau merelakan kesenangan kita, kenikmatan kita, supaya kita mau, saudara-saudara, terganggu dengan kenyamanan kita. Orang tidak akan bisa lagi keluar dari zona nyaman. Tidak mau, karena dia sudah menikmati itu. Dan hari ini Yesus mau mengatakan itu kepada kita, saudara-saudara. Jangan tinggal dengan zona nyaman. Kalau kita sudah tenang dengan apa yang kita miliki, jangan tinggal di dalamnya. Kalau engkau tenang memiliki ilmu pengetahuan, kalau engkau tenang dan nyaman dengan uangmu, kalau engkau sudah mendapatkan sukacita dengan apa yang engkau miliki, jabatan, harta, dan segala kesenangan-kesenangan dunia ini, jangan sampai engkau diikat oleh kesenangan itu saja. Yesus mau meminta kepada kita, saudara-saudara, supaya kita terus harus peduli dengan orang lain, dengan keselamatan orang lain, dengan penderitaan orang lain. Makanya saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan mau mengikut Yesus, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu berani mengatakan tidak bagi kepentingan dirinya, tetapi mengatakan iya bagi kepentingan Tuhan. Menyangkal diri artinya kita mau dan rela melepaskan kesenangan kita demi kepentingan Tuhan. Kita rela terganggu, kita rela susah hanya untuk kepentingan Tuhan. Maaf, memang kadang-kadang firman Tuhan itu harus jelas dan tegas. Dan jangan sampai kita diracuni lagi oleh pikiran-pikiran yang hanya menyenangkan. Apalagi begitu banyak sekarang orang-orang senang mendengarkan khotbah yang menyukakan, membahagiakan, menghibur, tapi hilang ketegasan, hilang pernyataan yang jelas, iman yang jelas, bahwa tujuan kehidupan kita, saudara-saudara, memang harus
bisa mencapai menyelamatkan orang lain dengan sebanyak-banyaknya. Makanya mulai hari ini jangan lagi tinggal dalam dalam zona nyamanmu, keluar, pergi. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir, apalagi kalau dia sudah nyaman, oh iya, nanti aku pergi ke pantai, nanti aku pergi liburan, nanti aku pergi berenang, ya kan? Nanti aku pergi makan-makan. Itu. Makanya banyak orang suka sekali merencanakan yang seperti itu. Saudara-saudara, saya tidak mau katakan bahwa kita tidak boleh menikmati hidup kita, bukan. Kita bukan tidak boleh pergi ke pantai, bukan. Terus terang saya sangat senang pergi. Cuma kalau bisa, bagaimana juga orang bisa senang. Itu. Kalau kita senang, sukacita pergi ke pantai, kalau kita sukacita makan-makan, kalau kita sukacita pergi liburan, bagaimana supaya saudara-saudara kita juga boleh bisa merasakan enaknya, indahnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita supaya memikirkan orang lain. Itulah menyangkal diri. Termasuk saudara-saudara, kalau kita dikatakan di situ memikul salib. Apa itu memikul salib? Memikul salib itu bersedia mengalami penderitaan karena Kristus. Orang yang memikul salib itu rela menderita demi Kristus, rela menderita. Artinya sukacitanya menderita bersama Kristus, bukan terpaksa. Makanya saya kurang setuju kalau dikatakan saudara-saudara hidup orang Kristen menderita. Tidak. Kita tidak akan pernah menderita. Mungkin tubuh kita bisa menderita, tetapi pikiran dan hati kita tidak akan pernah menderita, karena kita sukacita melakukan apa yang Yesus katakan. Karena kita sukacita kalau orang bisa tersenyum. Karena kita sukacita kalau mungkin aku makan dulunya 1 bahkan 2, tapi aku harus makan setengah. Bagaimana supaya setengah yang lain atau 1 yang lain bisa dibagikan kepada orang lain. Makanya mari memikirkan orang lain. Kebetulan sampai tadinya sebenarnya saya mau wartakan itu. Ada surat yang masuk dari Elim Panti Asuhan, ya, HKBP yang di Siantar. Mereka minta bantuan kepada kita, tapi nanti saya akan bikin di sektor supaya siapa tahu ada yang tergerak. Ternyata tahu enggak? Saya juga baru tahu. Saya pendeta HKBP, saya baru tahu itu. Jadi ternyata di Elim itu, jadi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Misalnya dia disekolahkan di SMA ini, maka Elim harus membayar untuk anak ini sebesar itu misalnya. Kalau misalnya dia disekolahkan di sekolah karena nggak semuanya orang bisa masuk ke negeri, ya kan? Saya juga kadang-kadang berpikir kenapa tidak disekolahkan semua ke negeri, ya. Jadi di situ ada yang per bulan dia harus bayar 200, 500, 700, bahkan ada yang dikuliahkan kan. Oh, begini rupanya. Saya katakan sama pimpinan Elim itu, kebetulan adik tingkat kita. Jadi ini harus dibayarkan per bulan buat dia. Iya. Dan kalian harus cari biaya ini. Iya. Dan saya terkejut juga, ternyata kalau mereka sekolah di sekolah HKBP sendiri pun harus bayar. Saya bingung juga lihatnya. Iya. Di sekolah STM HKBP bayar? Bayar, Pak. Sekolah SD HKBP bayar? Bayar. Ya saya pikir juga memang ya kalau memang orang Elim semua gratis, ya siapa yang bayar lagi kan? Gak mungkin HKBP mampu membiayai semuanya. Jadi bagaimana cara kalian membutuhi anak-anak panti asuhan Elim itu? Ya pontang-panting lah kami bang.
bagaimana menggerakkan kalian-kalian pendeta yang di jemaat itu untuk sudi kiranya membantu kami. Saya terkejut banget. Baru saya berpikir-pikir, saya inang pendeta, tapi bukannya kita mau bilang, ya ada beberapa kali anak sekolah temannya Grace, dan ada beberapa orang, 1-2 orang lah dulu anak SMA, ya kita bantu bagaimana supaya setiap bulannya untuk mendapatkan sekolah. Itu sudah pusing kita, apalagi harus memikirkan setiap bulan terus. Wah, saudara-saudara, baru saya ingat setelah saya baca khotbah ini, memang ternyata itulah rupanya salib yang harus diberikan kepada kita. Baru saya mengerti, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata memang kita harus memikul salib itu, menderita untuk itu. Menderita bukan karena apa? Karena roh kita, tapi mungkin pikiran kita akan apa? Akan mumet memikirkan kebutuhan-kebutuhan banyak orang. Baru saya pikir, deh, dan buya peau tenang untuk hidup dengan sukacita, menikmati hidup. Karena memang harus ada orang yang harus kita bantu. Bapak Ibu, saya tidak ingin mempengaruhi kita semuanya bahwa kita akan harus menderita untuk itu, tidak. Tapi paling tidak kita harus mulai berpikir menjadi orang percaya. Ternyata berat. Jangan mulai senang-senang dulu dengan pikiran kita. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, mari camkan dulu, pikirkan dulu baik-baik. Ya. Yang dikatakan di sini tadi, coba lihat ini. Dari ayat 34 tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib yang dikatakan tadi, apa namanya? Penderitaan yang harus kita lakukan demi Kristus. Coba lihat ini ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apalagi dikatakan kemudian, saudara-saudara, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawa? Untuk apa kita bisa menikmati dunia ini tapi kita tidak akan bisa menikmati sorga nanti? Saudara-saudara, dalam hidup kita semakin banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mau menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali seperti yang saya katakan, kalau kita menonton film 2012 itu, ketika banjir begitu luar biasa, orang-orang harus masuk ke kapal itu. Tahu, semua pada berebutan. Bahkan dia bisa melupakan anak dan istrinya hanya untuk menyelamatkan diri. Baru saya ingat juga film Titanic itu, ya kan? Sang pacar yang dia sudah kedinginan di laut gemetaran, sementara pacarnya di atas, dia rela. Yang penting pacarnya hidup, biarlah aku mati. Karena memang kayu yang terapung itu hanya untuk satu orang. Dia rela melepaskan. Sampai kalau kita lihat film itu, ya kan, memang so sweet sekali, ya kan? Sampai tangannya kemudian tidak bisa lagi memegang tangan daripada pacarnya itu, dan sehingga terlepaslah kemudian karena sudah tidak tahan lagi, dia harus tenggelam dan mati untuk sang kekasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang mau dimintakan kepada kita. Bagaimana supaya setiap orang harus rela, jangan lagi memikirkan diri sendiri. Uskup Hupar pada malam sebelum dia martir berkata bahwa kehidupan itu manis dan kematian itu pahit. Tetapi kematian kekal itu lebih pahit
Dan kehidupan kekal itu jauh lebih manis. Ini mau mengingatkan kita saudara-saudara. Kalau kita rasa bahwa hidup di dunia ini manis, hati-hati. Nantinya, karena ketika kita merasakan bahwa hidup ini di dunia ini manis, kita bisa melupakan kepahitan. Saya mau katakan kepada kita, mari lebih baik hidup pahit di dunia ini. Kita rela sedikit demi sedikit. Kalau saya mengatakan berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu, bagaimana supaya bisa menjadi berkat bagi orang. Jangan lagi mau memusatkan kepada dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terjebak. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan terjebak. Sering sekali kami berpikir, bagaimana saya sudah umur 50 tahun ini, kita tidak memiliki apa-apa ini. Kalau kita terus harus memikirkan orang lain, bagaimana dengan diri kita? Saudara-saudara, banyak orang juga yang terjebak dengan berpikir seperti itu. Bagaimana tabungan kita supaya bisa lebih safe? Kan itu yang kita pikirkan. Makanya banyak orang sekarang sangat susah sekali untuk apa? Untuk memberi kepada apa? Kepada gereja juga. Kepada gereja juga. Ya kan? Susah sekali untuk memberi. Takut karena apa? Karena tidak berkecukupan nanti. Terima kasih kepada orang-orang yang mau terbuka hatinya untuk Tuhan. Dan percayalah, orang yang selalu mau memikirkan apa yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Makanya seperti yang dikatakan saudara-saudara di ayat yang ke-38 ini, sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan malu untuk menderita bersama dengan Kristus. Harusnya kita berus rela dan tergerak bagaimana supaya aku boleh terpakai, karena aku sudah merasakan kasih, karena akulah Yesus harus mati, dan kami bersama-sama akan menikmati hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh dengarkan firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami jangan hanya memikirkan diri kami, tetapi kami juga harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jangan kami hanya mencari kesenangan kami sendiri, kenyamanan, keamanan, keselamatan hanya untuk diri kami, tetapi kami juga harus memikirkan kesenangan, sukacita, kenyamanan, keselamatan orang lain juga. Sebab kami sudah Engkau selamatkan, bahkan Engkau mati di kayu salib hanya bagi kami dan dosa-dosa kami, menyelamatkan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang berharga, bukan saja di dunia ini, tapi berharga di kehidupan kekal yang akan datang. Ya Allah Bapa kami, biarlah kami boleh sadar semua, supaya jangan kami terus hanya tinggal dalam zona nyaman kami, sukacita, kesenangan, keamanan, dan kedamaian kami, tanpa harus memikirkan bahwa di luar kami, di luar pagar rumah kami, di depan kami ada begitu banyak orang yang menderita, baik menderita kelaparan, menderita pergumulan dan sebagainya. Tapi kami tidak membuka hati kami. Dan Engkau Tuhan sudah berkata, bagi orang-orang yang tidak pernah membuka hatinya untuk orang lain, maka pada saatnya Tuhan juga tidak akan pernah membuka hatinya kepada orang-orang yang seperti itu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami diingatkan untuk ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat AKBP nomor 695 sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan.